Saudara pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Pangkep Menyapa bencana banjir di Kabupaten Pangkep. Berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep, Bapak Abdurrahman S. SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Kepala Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Pangkep, Bapak Abdurrahman S. SPD, dan saya akan berbincang-bincang dengan beliau terkait masalah bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Wilayahnya di mana saja, Pak? Oh iya, makasih. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah melakukan peninjauan dari tim siaga bencana terpadu Kabupaten Pangkep. Itu kejadian bencana alam banjir di Kabupaten Pangkep perlu kami laporkan bahwa dari tanggal 7, 8 sampai tanggal 9 Desember 2021. Kemudian di 8 kecamatan daratan yang mulai dari kecamatan Mandalek, Segeri, kemudian kecamatan Makrang, Bakang, kemudian Bumorok, kecamatan Pangkajene, dan kecamatan Baloci, terlepas dari kecamatan Pegunungan dan Talasa, kecamatan Tegal, dengan 4 kecamatan kepulauan, di mana di 8 kecamatan daratan itu mengalami banjir secara keseluruhan. Namun pada titik-titik evakuasi dari dampak banjir itu terdiri dari 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bumorok, dan Kecamatan Binasatene. Itu yang terparah? Itu yang terparah, ada 3 kecamatan. Kemudian lokasi pengungsian perlu kami juga laporkan di sini bahwa ada beberapa lokasi pengungsian dari 3 kecamatan. Yang pertama itu dari posko terpadu siaga bencana Kabupaten Pangkajene di Islami Center, itu di Padondangan, kemudian Kecamatan Pangkajene itu terjadi evakuasi. Kemudian di Masjid Polres Pangkep, Kelurahan Padondangan, Kecamatan Pangkajene. Kemudian yang ketiga di Masjid Kantor Daerah, Kelurahan Padondangan, Kecamatan Pangkajene. Kemudian di SD 28 Kemampuan 2, Kelurahan Padondangan, Kecamatan Pangkajene. Kemudian Masjid Lipungan, Kecamatan Minasatene. Kemudian Rumah Warga Jalan Andi Naping, Kelurahan Samalewa. Kemudian Masjid Racita 2, Kelurahan Biraing. Kemudian Panti Asuhan Muhammadiyah Matuangi. Kemudian Masjid Raudatul Muklihin Matuangi. Kemudian Pos Kambing Bontokio. Kemudian Masjid Perum Bumoro Indah. Kemudian ruang olah kantor bupati. Kemudian lantai 2 gedung perpustakaan daerah Kabupaten Pangkep. Ada 13 titik pada saat evakuasi. Kemudian di sini juga kami perlu laporkan bahwa lokasi terdampak banjir ini data awal itu kurang lebih 5.000 kakak pada data awal. Namun sampai hari ini masih masuk beberapa data yang tersebar di 8 kecamatan seperti lebih awal saya sampaikan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Itu secara rinci Kecamatan Baloci, Kelurahan Kasih itu 155 kakak. Kemudian Kecamatan Pangkajene, Kelurahan Samalewa di Rusum Matuangi itu 68 kakak. Kemudian Kelurahan Jagung, Kampung Balanakan 70 kakak. Kemudian Kelurahan Tekola 2 810 kakak. Kelurahan Pabundukan 4.932 kakak. Kemudian Kecamatan Minasatene di Bontolangkasa itu 497 kakak. Kemudian Bontokio 322 kakak. Di Kecamatan Bumorok, Kelurahan Samalewa itu 1.582 kakak. Kemudian di Kecamatan Nabakang di Kasiloe 28 kakak. Patalasan 32 kakak. Kemudian Kecamatan Marang Atas Salo 26 kakak, Kecamatan Segeri
Bontomatene 1961 kakak, Segiri 899 kakak, kemudian Kecamatan Madalek di Compong-Compong 19 kakak, Benteng 104 kakak, Manggalung 188 kakak, Kecamatan Tendun Talasa, Desa Lanek 10 kakak. Itu pada bagian bawah. Kemudian ini kronologis terjadinya bencana banjir. Itu cuaca ekstrim terjadi di wilayah Kabupaten Pangkajene di Kepulauan sejak hari Senin sampai Rabu dini hari. Intensitas hujan mulai turun pada Kamis pagi dan jalan poros berfungsi sudah bisa kembali dari jalan normal. Itu yang menjadi laporan. Kemudian ada beberapa kerusakan. Yang pertama di Kelurahan Jagung, yakni Masjid 4 unit, kemudian sekolah 3 unit, kemudian puskesmas 1 unit, kemudian di Kelurahan Samalewa, Masjid 5 unit, sekolah 4 unit, kemudian 17 unit motor terendam banjir, kemudian 1 unit mobil Avanza itu terendam banjir. Kemudian korban jiwa alhamdulillah nihil. Kemudian upaya yang dilakukan itu pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan didampingi Bapak Wakil Bupati dan Prokopindah melakukan peninjauan di lokasi terdampak banjir, kemudian evakuasi di lokasi terdampak banjir dan segera dokumentasikan dan akan menjadi bahan laporan. Kemudian kondisi mutakhir, upaya real cuaca dan dari BMKG melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan. Itu ada kami dapat bantuan dari tim SAR provinsi. Kemudian itu melakukan evakuasi pada titik-titik banjir. Yang pertama titik banjir terjadi di wilayah pegunungan. Evakuasi dimaksimalkan kepada balita dan lansia yang terjebak banjir. Kemudian sebagian yang tidak mengungsi di lokasi fasilitas umum itu memilih mengungsi ke rumah kerabat keluarga yang tidak terdampak banjir. Kemudian posko dan siaga bencana terpadu itu masih sangat membutuhkan logistik untuk didistribusikan ke lokasi terdampak banjir, sangat terbatas. Oleh karena itu kami berharap banyak dalam pada proses memberikan bantuan. Itu kan kami mendapatkan bantuan dari OPD yang ada di pemerintah daerah, kemudian simpatisan di persoalan ini dalam rangka bagaimana kita untuk membantu sesama. Yeah. Kalau tinggi air sendiri seperti tinggi air sendiri di tanggal 7 itu di posisi di titik tertentu itu ada sampai 1,30, 1,40, kemudian itu paling bawah di bawah lutut pada ini. Kemudian lokasi-lokasi yang ada ketinggian air itu terutama di Samalewa, kemudian di daerah Matuami, terutama di depan BRI, kemudian di depan CU, itu sama sekali tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, apalagi kalau kendaraan roda 2, baik yang mobil trek, mobil yang ini, apalagi kalau yang mobil kecil sama sekali tidak. Kalau persiapan sebelumnya untuk mengatasi bencana seperti itu, seperti apa yang dilakukan? Kami sudah jauh sebelumnya, ini karena sudah menjadi pengalaman dan menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya terkhusus pada kami di penanggulangan bencana. Itu ada istilah siaga bencana. Awal-awal kami sudah menyampaikan surat edaran dari pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, teruskan ke desa tingkat dan tetap siaga bencana. Ya, kemudian tadi juga kami laporkan di sini bahwa pada saat di tanggal 7 pada puncak banjir itu kami sempat berkoordinasi di pihak BMKG mempertanyakan bahwa seperti apa dan bagaimana, dan pihak BMKG sendiri memberikan informasi bahwa memang di tahun ini itu curah hujan agak memang tinggi, di samping juga pas pada pasang surut
ya terjadi akhirnya. Kalau tingkat kerugian apa sudah ada yang laporan masuk? Kalau untuk tingkat kerugian itu nanti kami sementara melakukan investigasi, terutama kerugian dari perikanan, kemudian empang-empang yang sempat banjir, kemudian dari pertanian, itu sementara melakukan investigasi di lapangan seperti apa supaya data realnya bisa ini dan menjadi bahan laporan nantinya untuk ini. Kalau barangkali terakhir himbauan Bapak kepada masyarakat atau Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pangkal Jaya dan Kepulauan dalam hal ini selaku Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu senantiasa berharap untuk tetap siaga pada proses menghadapi yang namanya bencana, apa itu bencana banjir, puting beliung, kebakaran. Mungkin kami sudah sampaikan tetap siaga di setiap persoalan. Yang namanya bencana tidak ada istilah tidak bisa tepat waktu karena datangnya tiba-tiba Ya, seperti setiap itu. waktu. Iya, iya. Saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Pangkep, Bapak Abdul Rahman SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.